mana tempat yang Tuhan hantar kita, kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita memberitakan Injil. Penanya rebana, pemimpin menunjukkan kredibilitinya sampai seorang pemimpin yang dapat dijatuhi. Penari rebana menunjukkan aksi pengurapan Tuhan, dan bukan aksi kedagingan, tapi aksi pengurapan Tuhan dalam dirinya yang diubah dan yang dibentuk oleh Tuhan, bermakna. Walaupun mulut Anda bukan inilah Yesus, kenal Yesus, tetapi dengan gaya hidup perbuatan Anda yang memberkati orang, namanya Anda melayani itu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi, Anda yang datang pada pagi hari ini, Anda betul-betul beruntung banget, sangat banget. Kita keluar pelayanan, hamba Tuhan berkhotbah menyampaikan Injil, artinya melayani Tuhan. Para pemimpin datang menyokong. Tidak kira kau perempuan, kau laki-laki kah? Orang lihat kau punya keterampilan, kau punya sokongan kepada hamba Tuhan, bahwa Anda seorang pemimpin yang boleh dipercaya oleh Tuhan, bukan hamba Tuhan. Amin. Sebab kalau hamba Tuhan mempercayai Anda itu salah, tapi kalau Tuhan yang mempercayai Anda, itu namanya benar. Sebab Tuhan tidak salah melihat hati orang, dan bukan hidung Anda yang mancung Tuhan lihat, dan bukan hidung Anda yang pesek, pakaian Anda yang baru, kasut Anda yang baru, rambut Anda yang panjang, dan Anda yang ada laga-laga. Bukan Pak bisa cakap, memang tidak semua kepala itu ada rambut. Barani orang tibuk kau, barani orang beri contoh saja terus begini sampai bapak rasim ini betul-betul bikin meradang juga dia ini. Barani dia istrinya saja tidak boleh datang di rumah sampai dia menangis. Bapak rasim dia kerja kemarin. Jadi kalau kita balik di Jabes melayani, ada orang merasa bosan, sebab itu tempat sama. Dia lihat itu menunjukkan kau tidak melayani Tuhan, tapi kau melayani dagingmu sendiri. Karena kau mau yang lebih bagus lagi, maka akhirnya kau tidak mau melayani Tuhan, kau tidak ikut itu tim, kau pergi jalan-jalan yang karena itu lebih menarik. Silap sangat besar. Karena kau keluar itu bukan melayani Tuhan, tapi melayani apakah salah kalau Anda keluar begitu? It's not wrong, tapi jangan kasih sama pada waktu Anda diutus Tuhan, ada Tuhan untuk melayani. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ai. Jadi banyak orang berkata, kalau balik-balik ke tempat dia tidak mau ikut, sebab dia bosan kita sama begini-begini. Namanya dia tidak melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan dalam keadaan waktu senang dan jahat saja, tapi semua waktu dalam keadaan apapun. Kalau kau maksud dipanggil Tuhan dan mengerjakan itu pelayanan, itu namanya melayani Tuhan. Kau tidak melihat keadaan bagus tidak. Kalau kau disuruh Tuhan tetap melayani itu. Dan aku mau firman Tuhan bilang, supaya di mana aku berada, Yesus bilang, pelayan-pelayanku pun berada di situ. Amin. Haleluya. Glory. Jadi, kalau Tuhan izin, 22, 23 kita ke Peningau. Itu bukan kita jalan, tapi melayani itu. Sekarang kan orang lebih suka jalan-jalan sendiri daripada melayani itu. So, kalau melayani Tuhan, waktu kita itu tidak berapa panjang masa untuk keliling-keliling melihat keadaan begitu. Tapi saya kasih tahu kamu, itu pelayanan seperti itu dan apa itu? Penglihatan kita untuk melihat keadaan sekeliling, untuk jalan-jalan dan untuk mengalami keadaan sekeliling begitu, menyaksikan. Itu lebih bermakna pada masa kita lakukan itu dalam keadaan kita pelayan, karena berkat Tuhan ada di situ. Tapi kalau kita dalam keadaan pelayanan, tapi kita punya banyak alasan untuk menolaknya, dan kita lebih suka di tempat lain begitu jamaah Tuhan, dan menurut pikiran dan daging kita itu sangat menarik.
Tapi orang yang hidup secara rohani akan merasakan itu, bahwa Anda sedang memberontak atau menolak panggilan Tuhan dalam hidupmu untuk melayaninya. Amin. Dan sekarang banyak orang tidak pernah pasukan untuk melayani itu. Sebab melayani Tuhan dia rasa terkontrol, terkongkong, tapi sebenarnya tidak. Dia lebih suka sendiri-sendiri begitu, tapi dia tahu melayani Tuhan. Kalau Anda sudah dipanggil Tuhan di sini dan mendengar kebenaran firman Tuhan, bermakna Tuhan sudah tetapkan Anda di sini. Jadi kalau Anda keluar lagi balik, Anda boleh saja keluar. Tapi apakah Tuhan sudah berkenan dengan kehidupanmu, sedangkan engkau sedang memberontak dalam hidupmu yang pertama? Amin. Kecuali kalau tidak ada firman Tuhan, kalau ada firman Tuhan, ada kuasa Tuhan di situ, tapi Anda keluar pergi ke tempat yang di mana biasa-biasa, itu namanya boleh secara melayani, tapi apakah Tuhan masih berkenan tentang hidupmu? Amin. Maka very dangerous. Ya. Sekarang kita masuk dalam Alkitab. Waktu Imam Zakaria, ini duduk. Kau terkatimu dia, udah betul jadi imam awas lihat kita semua. Ini Imam Zakaria. Waktu Imam Zakaria gilirannya undi gilirannya untuk masuk dalam rumah Tuhan waktu itu dalam tabut perjanjian untuk meminta petunjuk pada Tuhan, di sana datang malaikat Gabriel dan lama baru si Nabi Zakaria ini keluar. Dan orang di luar heran kenapa dia lama keluar. Kamu tahu peraturan dia, setiap imam yang masuk dalam tabut perjanjian itu di dalam sekali yang ketiga, itu ruang ketiga yang dipanggil ruang maha suci. So, kalau pelita emas, mezbah dupa, meja roti sajian itu dipanggil ruang suci saja. Tapi kalau yang di depan itu dalam ada tabut perjanjian itu dinamakan ruangan maha suci. Jadi setiap imam yang masuk di sana setahun sekali, pinggangnya diikat dengan tali. Dari luar, diikat, dia jalan masuk. Sebab kalau itu orang tidak bawa yang lihat apa-apa, mereka tarik saja begitu. Orang tidak boleh masuk, kalau orang lain masuk, dia akan mati. Itu peraturan dia. Jadi, waktu sampai giliran Nabi Zakaria untuk siapa itu? Nabi Zakaria atau Imam Zakaria? Jagilin kepala. Kalau betul-betul Tuhan ubah hatinya dia jadi nabi, baru dia tahu kan. Nah, menangis dia punya pilih. Jarang sudah kau di rumah kau di gunung sejak berdoa dia bilang. Nah, habislah kita. Kau jangan senyum sana friend. Jadi, ketika giliran Nabi Zakaria atau Imam Zakaria masuk ke ruang maha suci, lama baru dia keluar. Semua orang di luar heran, kenapa dia lama baru boleh keluar. Jadi apabila umat itu tahu bahwa ada hal seperti itu, mereka tahu bahwa seseorang imam ataupun nabi yang masuk dalam itu mendapat penglihatan atau mendapat kenyataan dari Tuhan. Nah, Imam Zakaria masuk di dalam, dia mendapat penglihatan, malaikat datang kepadanya dan dia berbicara pada Nabi Zakaria bahwa istrimu Elisabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan hendaklah kau menamainya Yohanes. Dan oleh karena mereka sudah lama hidup sama istri dan tidak punya keturunan, Zakaria hampir tidak percaya. Oleh karena malaikat bilang kau tidak percaya, maka beberapa hari kau tidak dapat berkata-kata. Dia tidak dapat berkata-kata. Sampailah anak itu, istri itu melahirkan anak. Sampailah anak itu dilahirkan. Baru Imam Zakaria boleh bercakap. Jadi malaikat Gabriel bilang, akulah utusan Tuhan yang melayani itu. Haleluya. Amin. Akulah utusan yang melayani itu. Jadi lihat, dari surga dia pergi ke bumi. Apa yang ada di bumi ini? Mana ada menariknya? Tapi kenapa malaikat pergi juga? Karena mau menyelamatkan kita. Karena izin. Saat itulah dia bilang, akulah Gabriel yang melayani Tuhan dan diutus. Lihat, dari surga pergi ke bumi, tujuannya apa? Melayani itu. Waktu kita keluar pelayanan, itu namanya melayani itu.
Haleluya, beri kalau boleh bagi Tuhan. Tiap kali Anda dibawa pelayanan, tapi Anda sering kali mengeluarkan alasan. Anda sering kali menunda waktu. Namanya Anda tidak mau bekerja sama dengan Tuhan dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Tuhan memilih Anda untuk diutus ke tempat itu. Karena mungkin dalam pikiran kita tiada apa-apa, tapi Tuhan punya tujuannya tersendiri yang kita tidak pernah tahu. Amin. Karena manusia tidak dapat menjalani dalam segala apa yang Tuhan lakukan. Sekali dia tahu hal itu terjadi, baru dia bilang, oh puji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Berguna bagi Tuhan Yesus. Tuhan buka yang dahsyat. Yesus Kristus namanya. Amin. Haleluya. Jadi 22, 23 di Keningau. Kalau cakap saya kemarin itu kan sama lagi kita makan di Republik, awas Bapak Rasmin kau bilang itu kalau dia lambat booking itu Dewan Hotel di Juta kau bilang ini betul karena yang mana perlukan itu semua hari 6 3 jam, hari Minggu 3 jam kita ibadah malam hari 6 dan siang hari Minggu, lepas itu tidak sudah. Jadi kita saja koleksi untuk bayar itu Dewan. Amin. 3 jam itu pada depan ada orang berbisik-bisik sudah kalau mau beras minggu lambat susah itu orang bilang sampai itu laku itu Dewan itu. Saya bilang harus begitu. Dia malu, dia yang urus penghasilan. Saya bilang bagus. Kau tinggi itu. Kau jangan saya pada kata paling sebesar gitu. Malaikat Gabriel bilang, akulah malaikat yang melayani Tuhan. Amin. Ayo bilang Tuhan suruh dia pergi sana, artinya dia melayani itu pergi ke bumi. Bagi tahu Nabi Imam Zakaria, artinya dia melayani itu. Bila kita pergi pelayanan di luar, pelayanan begini, artinya Tuhan menyuruh kita. Dan itu namanya kita sedang melayani itu. Banyak orang tidak melayani, banyak orang balas-malasan. Apalagi kalau dekat-dekat dia malas. Dia tidak tahu bahwa dia sedang melayani itu. Banyak orang kehilangan pelayanan yang diurapi sekarang karena keinginannya sendiri. Bila kita tegur, melawan. Karena mungkin sudah macam-macam. Tapi kita lihat firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak berlandaskan firman Tuhan adalah bukan dari itu, bukan dari Tuhan. Tapi kalau berlandaskan firman Tuhan itu benar. Amin. Karena tiada dapat mengubah firman Tuhan yang sudah ditulis oleh Roh Kudus perantaraan hamba-hambanya yang diurapinya. Amin. Maka kita baca Lukas 1 ayat 13, terus ayat 13 Kalau anda lebih detail bacalah dari awal sampai habis kalau anda lebih detail. Tapi saya mau Lukas 1 ayat 13 saja, terus ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau bernama dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Apa dia bilang? Hamba Tuhan, imam Tuhan ini tidak akan minum anggur yang memabukkan dan minuman Kalau kamu mau dipenuhi Roh Kudus, jangan kamu mabuk-mabuk. Anak-anak Tuhan tidak boleh mabuk-mabuk. Baru kau sudah mabuk, kau pukul kau punya bini. Apa punya Kristen begitu? Sembarang sedang mengaku Kristen tapi tidak mencari berkat. Sorry lah, di sini memang ganas punya. Siapa yang tahan-tahanlah. Amin. Kau mau dipenuhi Roh Kudus, kau mengaku orang Kristen, tapi kau pulang di rumah, mungkin bini kau tidak tahu kau pergi mana, tadi kau pergi pub atau di mana, kau balik pukul kau punya bini, tandang bini kau, macam-macam kau buat. Kau bilang kau Kristen. Alkitab mencatat kepala keluarga itu menjadi berkat bagi istrinya. Kepala itu mengatur istrinya bagaimana hidup rohaninya, bukan kau yang berbuat jahat. Amin. Siapa laki-laki yang buat begitu, awas. Tuhan kajar kamu di rumah kamu.
dalam nama Yesus yang Maha Kuasa. Itu roh pemukul, roh pemabuk itu dia akan kajar, dia akan kajar. Kalau kamu bertobat, maka terlepaslah kamu. Amin. Maka ingat, Tuhan bilang, Yohanes itu dari rahimnya penuh roh kudus, bukan penuh anggur, bukan penuh kemabukan. Amin. Jadi imam-imam, anak-anak kalian itu harus penuh roh saya tidak tahu Tuhan punya cara belajar. Ibu pas dasar masih menyasarnya tidak ikut tambah ke tim batu. Ibu akan yang menyasar. Siapa suruh? Kami di kepala. Jadi saya harap Bapak Yulila sampai apa manusia saya tahu dia bilang. Sudah begitu. Jalanlah kami. Pak, saya bilang. Limpas sudah lah? Belum lagi. Jalan lagi. Pak, limpas sudah? Hai, macam sudah limpas ini. Itulah kamu. Kayak punya pelayanan yang memang diberkati Tuhan. Mana-mana kita melayani yang hebat. Terus saya tega yang dekat-dekat ke simpangan kaya saya tidak jumpa. Jadi lama saya telepon, sekali saya telepon limpas sudah kami pusing lagi kali. Tapi syukur juga Pak Yuli dia kasih ke situ tempat, maka ada panduan. Amin. Kalau kami sampai istri nanti mungkin kami patah balik saja itu. Oke, kita teruskan pembacaan tadi. Ayat yang ke-16. Ia akan membuat banyak orang Israel berpaling kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani apa saya bilang? Dari surga ke bumi Tuhan utus malaikat Gabriel. Apa maksud itu? Dia sedang melayani Tuhan. Sama ada dia berada di pangkuan Bapa di surga, mengatur tugasan begitu, itu tetap dinamakan melayani itu. Dan dia keluar dari surga turun ke bumi, tetap dinamakan melayani Tuhan. Kita yang keluar pelayanan itu, para penari semua, itu bukan kita suka-suka saja tahu. Perlu diketahui bahwa kita sedang melayani Tuhan yang Maha Kuasa, namanya Yesus Kristus. Amin. Kita melayani itu, banyak orang tidak mau melayani Tuhan. Kalau kawannya bawa salah kita jalan sana ada bicara begini, ya gembira betul. Tapi kalau melayani Tuhan, hilang urapan, hilang semangat. Namanya tidak melayani Tuhan. Dan kamu kehilangan pelayanan kepada Tuhan. Bahkan banyak yang tawar habis sudah. Bahkan banyak yang macam mau berhenti sudah. Ada pelayanan dia dalam gereja ini entah melayani memimpin puja itu Agus sekolah minggu. Ada pelayannya dia mau berhenti. Dia tidak tahu setan sedang menarik dia kepada arus dunia. Dia tidak mau melayani Tuhan. Kau pikir kau melayani siapa itu? Kau melayani Tuhan. Kau pikir kau melayani guru-guru anak sekolah minggu? Memang betul. Tapi terlebih Anda melayani Tuhan. Apapun Anda betul yang melayani itu. Waktu kita pulang di kampung, ada yang angkat itu music, dikasih masuk dalam keretanya. Itu namanya melayani Tuhan. Itu bukan sembarang, kalau kamu tahu. Itu namanya pelayanan Anda kepada Tuhan. Jadi Anda tidak boleh bilang, oh barat ini tidak boleh, oh barat ini tidak boleh. Kalau Anda tahu bahwa Anda sedang melayani Tuhan namanya. Lihat malaikat Gabriel, hanya diutus Tuhan. Tapi dia bilang, akulah malaikat Gabriel yang melayani Allah. Amin. Melayani Tuhan. Jadi selama ini kita keluar pelayanan di mana-mana, itu namanya kita melayani itu bukan jalan-jalan saja.
beberapa kali Tuhan suruh kita balik-balik di satu tempat. Dan ada orang merasa bosan, tapi Tuhan ada maksud itu. Kenapa kita balik-balik di sana? Selagi itu orang terbuka bermakna, ada maksud itu yang kita tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Nama kita melayani ada maksud Tuhan. Nah, tapi ada yang merasa saya tidak mau kalau balik-balik sana. Namanya Anda bukan ikut perintah Tuhan dan melayani Tuhan. Anda melayani daging sendiri. Amin. Keinginan sendiri. Itulah manusia. Hati-hati kamu. Kalau kamu dipanggil Tuhan melayani, jangan kamu banyak alasan. Kalau kamu mau melayani Bapa di surga, macam mana kamu mau berdoa, Bapa kami di surga, berkatilah kue ini, berkatilah daging ini, berkatilah ikan ini, sadap putri ini hari ada lada, ada. Bagaimana kau panggilnya Bapa di surga? Padahal bila Tuhan suruh kau melayani, kau tidak melayani. Banyak alasan tidak mau melayani. Itu bukan jalan-jalan itu. Apalagi kalau jalan pikir lagi, duit habislah begini. Memang pun betul, tapi lebih banyak duit Anda habis sendiri-sendiri hari-hari daripada melayani itu, melayani Tuhan. Anda tidak boleh menipu. Lebih banyak duit Anda pakai hari-hari daripada Anda pakai untuk melayani itu, melayani Tuhan. Kau kiralah kalau Anda tidak percaya. Lebih banyak. Tapi untuk Tuhan banyak orang macam terpikir karena duit begini-begini. Ingat, kita keluar ini melayani itu. Waktu muda-mudi yang terus saya angkat itu kayu di kampung saya itu untuk dibikin rumah itu namanya melayani itu. Melayani itu, bukan menguli, bukan kasih perbudak jemaat, tidak. Tapi melayani itu, ya. Jadi lihat Zakaria, malaikat bilang, akulah Gabriel, melayani Allah. Dan diutus. Itulah sebabnya. Waktu Nabi Elia berjumpa dengan Raja Ahab, Nabi Elia bilang, sesungguhnya beberapa hari ini hujan tidak akan turun, dia bilang, beberapa tahun dia bilang. Dan dia berkata dengan tegas bahwa demikianlah di hadapan Allah yang kulayani, dia bilang. Artinya Nabi Elia berjumpa dengan Ahab itu bukan kemauannya, tapi disuruh oleh Tuhan. Itu namanya dia sedang melayani itu, melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Tuhan bilang kepada Nabi Elia, kau pergi kepada janda di Sarfat. Air di sungai kali itu mulai kering. Tuhan Nabi Elia bilang, kau pergi di sana janda Sarfat. Aku sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi makan kepadamu. Nabi Elia pergi jalan. Sampai di sana, berikan aku makan, bilang Nabi Elia. Berikan aku minum, dia minta terang-terangan. Amin. Tapi bilang tuh perempuan, sesungguhnya tidak ada roti ada padaku atau minyak, hanya ini saja. Dan apabila aku mengulangnya, kami akan mati. Tapi janganlah kau bilang Nabi Elia, pulangkan dulu bagiku. Dia bikin, sekali dia bikin untuk Nabi Elia, yang dia masukkan tangannya balik dalam tempayan itu, masih ada itu toko itu perempuan. Padahal tidak sudah ada lagi. Itu minyak pun ada lagi. Kemudian tiap kali dia bikin, dia kasih carinya ada lagi. Amin. Sampai hari bumi mengeluarkan apa? Hasilnya. Menurunkan hujan. Bayangkan. Karena itulah firman Tuhan. Karena itu perempuan yang menuruti apa yang hamba Tuhan cakap. Kalau kau coba bercakap kepada hamba Tuhan, bahwa hamba Tuhan itu hanya meminta duit saja, hanya harap dari saya dapat uang, Anda sangat menyesal di hadapan Tuhan. Sebab kau tidak tahu bahwa Tuhan sedang memerintahkan Anda untuk menyokong hamba Tuhan. Amin. Bukan dia, tapi Tuhan yang memerintahkan Anda. Sebab waktu itu Tuhan hanya berfirman kepada Nabi Elia, tapi tidak kepada janda. Amin. Jadi janda tidak tahu, tapi Elia tahu. Puji Tuhan, janda itu penurut. Padahal sebenarnya Tuhan yang menyuruh janda itu untuk menyangkut hamba Tuhan. Kamu tahu kenapa Anda di sini? Karena Tuhan yang memerintah Anda di sini supaya Anda diselamatkan dan Anda menyangkut hamba Tuhan. Amin. Anda menyangkut gereja ini. Bukan hamba Tuhan yang memerintahkan, tapi begitulah prinsip Alkitab. Begitulah prinsip masuk dalam kerajaan surga. Anda yang menabur jasmani Anda, hamba Tuhan menuai benih rohani kepada Anda. Sama-sama kita menuai jasmani dan rohani. Amin. Supaya Alkitab bilang bukan dibebani, tapi ada keseimbangan. Jadi jangan salah mengerti. Banyak orang salah mengerti kalau menurut pikirannya. Kita lihat satu raja-raja. Ya. Satu raja-raja pasal 18 ayat 14, 15 saja. Tapi saya mau air. Walaupun kita ini nabi, perlu minum juga air. Ya.
Jangan bilang Nabi tidak perlu minum air. Itu Nabi Ilya minum di sungai kering. Amin. Berair. Oke, ayat 14. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada Tuhanmu, Ilya ada, yang pasti akan membunuh aku. Jawab Ilya, demi Tuhan semesta alam, yang hidup, yang kulaya. Jadi, waktu Nabi Ilya berjumpa dengan Raja Ahab, memberitakan Injil begitu, menyatakan kebenaran Tuhan bermakna, Anda sedang melayani itu. Bukan Anda menunjuk pembelian Anda itu, bukan Anda sengaja acak-acak, tapi itulah nama dia melayani itu. Melayani Tuhan namanya, kau bagi tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada orang. Dan kau menunjukkan buah-buah pertobatan yang diubah oleh Tuhan dalam hidupmu. Amin. Dan orang akan percaya bahwa kau sedang melayani itu Tuhan yang hidup. Itu melayani Tuhan. Nabi bilang kepada Tuhan yang kulayani. Jadi itulah Tuhan suruh lagi dia berjumpa dengan janda di Sarfat. Dia bilang kita pergi cepat-cepat saja, kita di 1 Raja-Raja pasal 18. Ya, kita lihat 1 Raja pasal 18 ayat 1 dan 2. Apa yang ada cakap di sana? Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Ilya dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Ilya memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu barat di Samaria. Sebab itu Ahab dalam memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan seterusnya. Nah lihat, siapa yang menyuruh Nabi Ilya? Tuh, perlihatkan dirimu. Amin. Namanya dia sedang melayani itu, dia dengar itu suara Tuhan. Itu firman Tuhan yang kamu dengar itu. Kalau kamu dengar baik-baik itu, bukan hamba Tuhan yang berbicara yang kamu dengar sebenarnya, tapi Anda sedang melayani Tuhan yang sedang berbicara Anda. Cuma melalui hamba Tuhan, tapi Anda sedang mendengar suara Tuhan. Amin. Artinya Anda sedang melayani itu, melayani Tuhan. Banyak orang tidak mau melayani Tuhan. Bahkan sampai di gereja pun tidak mau mendengar firman Tuhan betul-betul. Asik bercerita, asik bercakap. Macam mana kamu melayani Tuhan? Begitu kau tidak pemerhatian terhadap ajaran Tuhan. Amin. Cobalah, kalau ibu bapak kau bercakap di sana menasihat kau, tapi kau adik-beradik, kau tidak pandang kau punya bapak, marah tidak dia? Coba kamu pikir. Kita sering kali panggil Bapa di surga, tapi bila mendengar firman Tuhan, kamu tidak memperhatiannya. Kamu menganggap macam remete firman Tuhan, padahal macam tidak betul. Namanya Anda tidak melayani Tuhan. Jadi bukan keluar saja itu pelayanan, dalam gereja, dalam pendengaran akan suara Tuhan, kalau Anda tidak sesuai mendengar, namanya Anda tidak melayani Tuhan. Itulah saat menyakitkan hati Bapa di surga. Itulah saat menyakitkan hati Tuhan. Kita mengaku orang Kristen, kita mengasihi anak-anak kita, tapi kita lupa bahwa kasih yang sempurna harus mengasihi Bapa di surga dulu, baru diturunkan kepada seluruh sidang jemaat. Itulah sampai kita bilang, kasihlah Tuhan dalam hati, utamakan Tuhan dulu. Kasih Tuhan Allah dulu, dengan menuruti perintah-perintahnya. Baru kasih sama manusia aja, termasuk anak-anak dan keluarga kita. Amin. Dan apabila kita melakukan hukum yang tertulis seperti itu, yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan maklumi kehidupan kita. Tuhan yang mencegah keluarga kita. Sekalipun ada banyak orang kelaman, tapi Tuhan tetap ada di situ, karena Tuhan melihat hatimu yang diserahkan kepada Tuhan sebagai sebuah hati yang hidup pasrah kepada Allah dan yang melayani Tuhan. Amin. Karena hati kita adalah bilik doa, rumah doa. Jadikan aku Tuhan. Bilang. Ingat, kita lihat, kita terus lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja pasal 17 ayat 7 kita mulai. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Ilya, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah
Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Kamu bacalah seterusnya. Lihat, waktu Tuhan suruh Nabi Elia pergi ke Sarfat di bagian wilayah Sidon, ke seorang janda di sana, itu bukan kemauan Nabi Eli, bukan. Tapi Tuhan yang memerintah, ada Elia sedang melayani suara itu namanya melayani itu. Kalau kita pergi pelayanan di mana-mana dan kita diizinkan Tuhan dan semua perjalanan kita berjalan dengan lancar, itu namanya Tuhan menyuruh kita untuk melayaninya di saat pelayanan itu, jangan main-main loh. Lalu apa Tuhan bilang pada Nabi Elia? Dia telah perintahkan itu janda untuk memberi makan kepada perempuan tadi. Tidak tahu, Anda bacalah seterusnya. Tapi Elia tahu bahwa itu firman Tuhan harus disampaikan kepada seorang janda. Karena itulah Tuhan berkati. Sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada di sini. Kamu sudah ada di sini dan kamu sering mendengar banyak firman Tuhan. Namanya Tuhan kamu suruh di sini, artinya kamu menyokong pekerjaan Tuhan. Tuhan suruh kamu menyambut hamba Tuhan, menyambut gereja ini, menyambut pelayanan ini. Amin. Bukan kemauannya, tapi itu dari itu kamu tidak tahu. Tapi hamba Tuhan tahu. Soal Tuhan bicara kepada hamba itu, Amos 3:7 bilang Tuhan tidak memberitahukan suatu hal kalau sebelumnya menyampaikan itu kepada hamba-hambanya. Jadi kamu silakan mengerti. Dan banyak orang sudah disuruh Tuhan di sini, dia tidak apa, dia pakai pikirannya. Dia bilanglah begini, nanti hamba Tuhan dari perkataannya tahu sudah bahwa dia sudah melayani daging. Amin. Dia sudah melayani dagingnya, kemauannya, pikirannya. Jadi di mana kita berada itu namanya melayani Tuhan. Haleluya. Itu bukan kita jalan-jalan itu, tapi melayani itu. Walaupun di kampung kami jalanannya begini, tapi pulang dari kami itu namanya melayani itu bermakna. Kalau Anda disudi itu secara dalam satu tempat, ya betul-betul pelayanan. Jangan keluar di mulut Anda, wah jalanan ini betul-betul bikin rusak cerita, jalanan ini betul-betul mencabar. Anda tidak tahu Tuhan suruh Anda. Karena kalau Tuhan suruh itu, Tuhan juga melihat dan menguji gimana Anda, hati Anda. Amin. Sejauh mana kepasaran Anda kepada Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Amin. Kira-kira kalau ada pelayan pada apa semua tidak. Tapi namanya melayani itu, coba kamu lihat Yesus dari surga turun ke bumi. Dia melayani itu Tuhan Bapaknya di surga. Tempat tidurnya bukan emas. Di mana-mana dia boleh tidur. Di buritan kapal perahu dia boleh tidur. Karena ombak dan angin dia boleh tidur. Tapi kalau kau lihat tempat asalnya surga, ingat, itu ada surat cakap. Waktu Yohanes melihat Tuhan Yesus di surga dalam bentuk kemuliaannya, tersungkur Yohanes seperti orang mati. Amin. Bukan seperti biasa-biasa dia lihat pada Tuhan Yesus. Yesus melihat kemuliaannya, matanya bagaikan api. Di mulutnya polos sebilah pedang bermata dua. Suaranya bagaikan desau air bah. Amin. Bayangkan itu. Tapi itu tidak pernah Yesus lakukan bersama-sama dengan murid-muridnya. Amin. Baru saudara yang di surga dia melihat kemuliaannya luar biasa. Tapi dia sanggup turun ke dunia. Walaupun dunia ini penuh dengan kejahatan. Karena dia mau menyelamatkan kita. Amin. Jadi melayani Tuhan harus disertai juga dengan kerendahan hati. Kalau kau pelayan Tuhan tapi kau macam tinggal setempat tidur yang tahu semuanya, kau kira dari segi kebenaran firman Tuhan tahu sudah bahwa kau tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya Kristen secara namanya, tapi bukan betul-betul. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati. Apa dia bilang? Dengan segala apa? Ini Rasul Paulus ini mencatat. Dia bilang dengan segala kerendahan hati aku melayani itu. Jadi melayani Tuhan perlu juga rendah
rendah hati. Apalagi kalau seorang rasul, seorang pemimpin, seorang nabi, seorang pendeta, seorang pastor, orang bilang pastor, pastor, perlu juga kerendahan hati. Memang kau ada gelar seperti itu, panggilan orang sama kau, tapi itu tidak apa-apa. Tapi di hatimu penuh dengan kerendahan hati. Kerendahan hati. Tidak ada orang yang kena panggil begitu pasang tampuk betul. Lihat, dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Amin. Nah lihat, itu kehidupan seorang pelayan. Kita semua ini pelayan-pelayan Tuhan. Tidak kita kau sepenuh masa atau tidak, tetap kita pelayan itu. Kau di rumah, kau dihadapi orang yang tidak bagus. Dalam pekerjaan, kau menghadapi orang yang susah diurus. Di mana-mana. Tapi kau tetap bersabar. Karena kau sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan dalam segala hal. Amin. Sebab itulah jemaat Tuhan. Seorang Kristen yang percaya yang sudah bertobat itu, mesti ada kerendahan hati. Mesti ada kerendahan hati. Jangan bilang Tuhan sedang mengurapi Anda. Apa kau susah ini diurapi Tuhan ini? Jangan coba-coba satu saat ini. Kurang tak urapan Rasul Paulus? Kurang tak? Tapi dia mengaku dalam segala aku melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kerendahan hati. Rendah hati ciri-ciri anak-anak Tuhan. Kesombongan ciri-ciri anak setan. Itulah sebab Tuhan melemparkan Lucifer di bumi, iblis. Karena dia sombong, dia melawan Tuhan. Dia tidak tunduk pada firman Tuhan, maka dia dibuang di bumi. Nah, itu ciri-ciri anak iblis. Kalau ada sikap seperti itu. Tapi kerendahan hati, ciri-cirinya anak-anak itu orang-orang Kristen yang sejati. Kalau kau seorang yang rendah hati, walaupun kau pernah keluarga, kau tidak berani pokok kau punya diri. Karena kau tahu, di atas adalah yang lebih tinggi daripada kau. Amin. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia lebih tinggi daripada bapaknya dia. Dia lebih tinggi daripada datu kita. Kalau mau pukul kau punya pilih, pukul kalau kau dihukum oleh Tuhan. Jangan main dengan Tuhan Yesus. Nah, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya cakap begitu. Kalau ada laki-laki di sini suka pukul dia bertobat, kamu mulai hari ini. Saya mau main-main dengan Tuhan. Kalau kamu mau bilang keluarga kamu bahagia, anak kamu bahagia di masa depan, bertobat mulai hari ini. Atau kita tidak mengajar Anda memukul dia, yang membuat Anda memukul dia itu ada setan di situ, mengganggu keluarga Anda untuk merusakkannya. Kamu tidak makan setan. Bila orang Kristen mati kalau kayak Tuhan Yesus, dia seperti orang kaya dan Lazarus. Amin. Lazarus di pangkuan Abraham besok kata orang kaya yang mati, dia kaya di dunia, tapi sekali dia mati, tiada guna kayanya, tidak boleh menyelamatkannya. Dia mati masuk di neraka. Kamu mau begitu? So ya, minta maaf Pak, saya berita firman, saya tidak menjaga hati orang, saya mau menjaga hati Tuhan. Kalau hati Anda sakit, sakitlah. Saya tidak peduli. Saya tidak mau sakit hati Tuhan. Saya sendiri pun orang berdosa. Saya sendiri pun jahat sama Benicia dulu sebelum bertobat. Amin. Maka saya berani sitik sama siapa saja. Dia paham sampai ceritanya kalau dia. Pak Yuli pun tidak paham betul itu. Ayo. Ay, kan pinapulog siya sa niya. Ay, apa? Kalau kamu yang sudah biasa dengan saya, kamu semua kata, kalau belum biasa sama saya, kamu pikir marah sama kamu tidak. Tapi firman Tuhan mengajar kita harus rendah hati. Firman Tuhan mengajar kita demikian. Amin. Apalagi kita membuat itu firman Tuhan mengajar kita harus rendah hati. Kan itu kita baca-baca itu ayat Alkitab apa lagi? Dia bilang apa di sana tadi? Paulus bilang sampai dia melayani Tuhan. Coba kasih dulu sedikit lagi. Ayat yang 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Artinya dia banyak menangis. Kenapa dia banyak menangis? Banyak orang yang memperburuk-burukkannya, banyak orang yang macam hampir membunuh dia, dia bilang tadi. Tapi dia hanya berdoa kepada Tuhan, dia tidak melawan. Amin. Dia menyerah kepada Tuhan semua masalah itu. Dia hanya pasal itu namanya sikap-sikap orang yang rendah hati. Rendah hati, tidak mau melawan. Karena Yesus pun tidak melawan, walaupun dia dibunuh dia tidak melawan. Amin. Ya. Ingat, walaupun kita di kepala keluarga, rendah hatilah kepada istri. Jangan pukul bini ya. Kamu kenapa saya cabut kau saya sama saya?
Tengok, kali-kali sedikit saya Aisyah lari dulu. Macam payung dicomor lama-lama. Jadi pelayan Tuhan itu harus rendah dan harus melayani Tuhan dengan segenap hati. Roma 1 ayat 9. Roma 1 ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku. Apa dia bilang? Karena Allah yang kulayani dengan segenap hati, artinya sungguh-sungguh. Artinya melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Amin. Tidak boleh main-main. Semua yang kita lakukan pelayanan di mana-mana itu tidak boleh main-main itu. Lihat itu. Setiap hamba-hamba Tuhan yang ada Roh Kudus dalam hatinya, ada Tuhan dalam hatinya, melayani Tuhan dengan segenap hati, artinya sungguh-sungguh. Amin. Tidak main-main punya. Artinya apapun cobaan, seperti Rasul Paulus tadi menjusurkan hamba karena banyak dari pihak yang membunuhnya, dia tetap melayani Tuhan yang sungguh-sungguh, tidak akan gentar. Amin. Tidak akan undur dari belakang. Ini soal cinta saja putus pun banyak yang undur di belakang sudah. Soal duit kesenangan pun banyak yang tidak melayani Tuhan sudah. Apa punya orang Kristen begitu? Sedikit-sedikit begitu, sedikit-sedikit. Tapi lihat itu. Jadi pelayan Tuhan itu harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan melayani Tuhan itu harus melayani menurut cara yang baru. Artinya menurut pimpinan Rohku, bukan daging. Roma 7 ayat 6. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru. Apa dia bilang? Melayani dalam keadaan baru. Menurut apa? Menurut Roh, ada menurut pimpinan Roh Kudus, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat ataupun huruf daging. Amin. Dalam daging. Jadi kita melayani Tuhan menurut dalam keadaan yang baru. Artinya dia bilang Roh, ada menurut pimpinan Rohku. Itulah sebabnya kenapa selalu saya tekankan Roh Kudus itu penting, dan anak-anak Tuhan harus dipimpin dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya orang bisa dipimpin Roh Kudus, dia tidak mudah akar pikirannya untuk menyenangkan dagingnya, kemauannya. Pelayanan kita sekarang ini harus ada pelayanan yang cara baru. Yang apa dia bilang menurut apa dia bilang keadaan baru menurut apa dia bilang menurut Roh, ada menurut Roh Kudus. Tuh pasal itu Roh Kudus itu. Ada menurut pimpinan Roh Kudus, bukan menurut pikiran sendiri. Amin. Jangan betul-betul pelayan semua. Jangan ada satu hari nanti ada tim kita cakap begini-begini, kamu pun ikut saja, padahal kamu sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kamu tidak berani kasih tahu kebenaran. Ingat, kita berlandaskan firman Tuhan. Amin. Kita berlandaskan pengurapan. Jadi melayani Tuhan itu harus melayani Tuhan dengan cara yang baru. Dan untuk itu bukan menghalang kebebasan kita. Amin. Tapi untuk kepentingan kita bersah menurut pimpinan Roh, bukan menghalang kebebasan kita di dunia, bukan. Banyak orang kalau semua lain dia pikir akan halang kebebasan, tidak. Tapi jangan sampai kebebasan Anda itu melanggar hukum itu yang bahaya dia. Itulah sebab kita perlu pemimpin rohani yang boleh mengajar kita sesuai dengan firman Tuhan. Coba kita lihat ayat yang terakhir. 1 Korintus 7 ayat 35. 1 Korintus 7 ayat 35. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, untuk kepentingan kita sendiri. Amin. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Amin. Tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa ganggu. Itu maksud dia itu. Bukan menghalang kebebasan kita itu, tapi harus melayani Tuhan tanpa ganggu. Apakah tidak ada ganggu? Kalau kau pikir Tuhan, pikir lagi dunia, pikir Tuhan, pikir lagi kau ada pergi sana mau jalan sini. Apa kau tidak ada ganggu supaya kau tidak melayani Tuhan? Amin. Nah,
Alkitab bilang bukan menghalang kebebasan kita. Seperti juga itu di Taman Eden itu. Tuhan bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi buah pohon pengetahuan tentang baik dan jahat, kamu jangan makan buahnya. Bukan maksud Tuhan menghalang kebebasan mereka, tapi larangan itu kalau kau langgar buruk akibatnya. Amin. Mereka jatuh dalam dosa. Demikian firman Tuhan yang kita tahu sekarang. Bukan menghalang kebebasan kita dalam pelayanan ini, tapi apa dia bilang? Coba turun ayat yang kelima. Dia bilang semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, artinya kebaikan sendiri kita, kebaikan sendiri. Amin. Bukan keburukan. Bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Amin. Paham saudara, kita ini suka mau bebas sana sini. Paulus bilang bukan firman Tuhan bilang menghalang kebebasan, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa ganggu. Nah itu, kalau kau melayani Tuhan tapi kau pikir-pikir begini, ada kawan kau cukup begini, bukan kau gangguan itu, sampai kau tidak fokus kepada suara Tuhan. Amin. Tidak fokus kepada pelayanan, sehingga kau semua pun masalah tidak tertutup, sehingga orang pantau pun orang lihat dalam dirimu hilang sudah karena gangguan. Amin. Bukankah itu pekerjaan jahat, sedangkan roh jahat itu seringkali menyiarkan dan mengganggu gereja Tuhan. Kita harus pegang. Jadi bukan menghalang kebebasan Anda. Jangan bilang, itu hamba terkontrol saya begini. Bukan, lihat itu ayat Alkitab. Kalau kau cakap begitu, itu menunjukkan kau pikiran sendiri. Kau yang silap di situ. Amin. Lihat ayat Alkitab, nanti baca baik-baik, betul atau tidak? Kalau tiada ada dalam ayat Alkitab kau buat begitu, itu namanya salah. Kalau ada ayat dalam Alkitab hamba Tuhan melarang Anda, itu bukan salah. Itu untuk kepentingan Anda sendiri, kebaikan Anda sendiri. Amin. Haleluya. Jadi kita melayani itu, haleluya. Kita melayani Tuhan. Ya, jangan pikir kita melayani Tuhan, kita maukan hadirat Tuhan, urapan Tuhan, api Tuhan semakin melanda hidup kita masing-masing. Ya, karena gereja Tuhan itu bukan lagi bangunan, tapi diri kita sendiri. Amin. Jadi kita meminta supaya hadirat urapan Tuhan semakin turun dengan dasarnya. Amin. Amin. Jadi kita mau melayani itu, saya banyak karena durikan itu hari itu. Semula. Berapa hari sama? Nah. Kalau Tuhan yang kasih itu seperti kasih ya. Amin. Sebab itu harus melayani itu. Hari 6 3 jam. Hari 23 jam. Kau berani melawan untuk pendengar mana semua? Kau berani? Kau bilang kau biasa berlawan sampai ada tulis di tangan kau coba garis. Tolong. Karena kamu masih tahu dia. Kalau pada semua kasih tahu yang kau tangkap di tangan itu malah belum punya. Jangan membuat kuah. Oke, mari kita bagi berdiri. Haleluya.
baru saja mendapat pernyataan Tuhan dari ada lagi nggak? Ada nggak sakit? Oke. Jauh. Ini apa? Hah? Emang ada sakit itu main-main saja itu. Dulu begitu. Semua sehat itu. Ini apa? Ada itu kamu suami istri sudah sepakati yang mau kasih karena saya ini. Mana ada yang bilang kalau ini imam? Terangkan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun pekerjaan roh jahat yang menyerang mereka Tuhan, dari segi penyakit, demam panas, apapun Tuhan, segi penyakit mereka, hari ini Tuhan, semua itu keluar dari dalam tubuh mereka, dan mereka mengalami kesembuhan, karena jamahan tangan kanan Tuhan penuh kuasa sekali, dan dalam nama Yesus Kristus, terima kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Maha Kuasa, sembuh dari penyakit. Dalam nama Yesus sembuh, bebas dari penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bebas dari penyakit. Ya. Seperti ini. Saudara merasa tadi kan? Nama Yesus. Ini harus yang pertama berusaha ini. Tidak sudah. Suara sah. Tidak sudah kan? Tidak sudah. Pergi lari. Oh, tadi yang memperaskan. Tidak sudah. Tidak sudah. Nah, bilang. Ini yang dalam nama Yesus. Roh Kudus, kau setan, kau jangan ganggu dia. Kau keluar di badannya, keluar dalam nama Yesus. Siapa yang tahu keluar dalam nama Yesus? Kau setan pemberi penyakit, keluar. Kau yang mau rencana itu dalam badannya, keluar. Saya kira sampai 7, kau mesti keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam nama Yesus Maha Kuasa sudah dikalahkan. Nah, kamu lihat tadi dia, sekarang baru dia tenang. Itu dari mengalir pada keluarga dari kepala. Bentar ya, bangun. Oke sudah. Siap sudah. Nah, cek apa yang benar? Ya udah mau apa itu? Cek. Jangan. Hilang tak? Iya. Anda betul-betul ke kawan. Rumah ada ini kan? Jadi kata terus dia. Ya. Mana boleh itu? Hati-hati kamu. Langsung itu penyakit itu. Ada masalah kesehatan kamu, tapi ada juga yang gangguan itu serangan dia. Nah, ada lagi. Sebelum kita lo, 1, 2, musuh. Musuh kamu.